Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Bapak ingin mereview semua pekerjaan kalian, baik dari yang pertama yaitu mengenai posisi titik terhadap titik pusat yaitu 0,0, posisi titik terhadap titik lain yaitu A, B, posisi titik terhadap sumbu, kemudian posisi garis terhadap sumbu, ya kan? Nah, di situ banyak sekali kekeliruan, kesalahan kalian sehingga mengurangi nilai kalian, ya kan? Bapak memberikan nilai itu sesuai dengan pekerjaan kalian. Kalau kalian lengkap ya Bapak kasih lengkap seperti itu. Dan bagi yang suka dengan remedial atau yang semangat untuk remedial dan sangat semangat untuk memperbaiki, maka Bapak akan kasih nilai plus untuk kalian. Nanti bisa dilihat waktu penilaian rapot nanti. Oke, Bapak akan bahas mengenai dari awal, ya kan ya. Misalkan Bapak punya satu buah soal seperti ini, bisa dilihat soalnya ini mungkin kekecilan, nah bisa dibesarkan ya. Yang pertama, koordinat rumah Pak Hafid dapat digambarkan dengan titik koordinat kartesius. Jadi titiknya apa aja ini? A 2,2, B 0,0, C, D, dan seterusnya. Nah, dari sini Bapak dapat membuat misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah pertanyaan. Di bawahnya juga ada lagi 3 lagi dan 10 buah pertanyaan. Dapat dibuat menjadi 10 buah pertanyaan. Jadi satu soal ini nanti Bapak akan bahas full terhadap materi yang kita pelajarin kemarin, ya kan? Bapak punya ini koordinat titiknya, sudah bisa dilihat ya. Kemudian soal yang pertama, gambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Oke, kita yang pertama ya. Yang pertama kali dalam menjawab suatu soal, kalian wajib menuliskan. Yang pertama, diketahui. Diketahui tadi apa aja? Kalian wajib menuliskannya di lembar jawab. Itu wajib ya. Kenapa wajib? Nah, Bapak kasih tahu ya. Kalian nulis diketahui saja ini, Bapak kasih kalian nilai 2. Ingat, kalian hanya menuliskan diketahui saja, Bapak kasih nilai 2. Misalkan nilainya itu full ya, satu nomor itu Bapak kasih biasanya itu nilainya 10. Jadi, kalau kalian hanya menuliskan diketahui saja, nilai kalian sudah 2. Seperti itu. Belum yang lain, ya kan? Kalau diketahui kalian tidak diberi, maka Bapak akan kurangi nilainya 1. Nah, seperti itu, ya kan? Jadi kalian wajib menuliskan yang namanya diketahui. Nah, tadi yang diketahui apa saja? Yang pertama, titik A 2,2, titik B 0,0, titik C dan seterusnya. Kalian paham ya sampai sini? Oke. Kemudian soal yang pertama tadi, gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Oke, ya. Pertama, kalian wajib menggambar dengan menggunakan ballpoint yang jelas, kemudian menggunakan penggaris. Kenapa wajib menggunakan penggaris? Nah, Bapak juga menilai kalian dari keniatan kalian. Niat nggak mengerjakan. Ada yang kemarin bikin garisnya ini melengkong-lengkong, bengkong-bengkong, ya kan? Ini tidak sesuai karena koordinat kartesius itu harus lurus, sumbu ya lurus, nggak boleh bengkong-bengkong. Garis ya lurus seperti itu ya. Jadi kalian jangan lupa menggunakan penggaris yang bagus, walaupun tidak menggunakan buku kotak-kotak, tapi dikerjakan dengan bagus, dengan niat. Nanti Bapak kasih nilai yang bagus pokoknya, nggak mungkin nggak. Seperti itu. Habis itu kita masukkan titik A. Titik A 2,2. Ditulis saja. Ke kiri berarti X-nya ini 2, ya kan? Angka atasnya 2. 2,2 seperti itu. Habis itu kalian kasih garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini banyak sekali yang tidak memberi. Padahal garis putus-putus ini yang Bapak kan setiap memberikan suatu contoh pasti kan tak kasih garis putus-putus, ya kan? Garis putus-putus ini berguna untuk apa? Biar
ini panteng atau sesuai lah. Kalau di 2 ya garisnya 2, kalau di 3 ya 3, negatif 4 ya negatif 4, seperti itu. Jadi kalian harus memberikan garis putus-putus. Nah, yang paling penting lagi, kalian itu lupa bahwa sumbu itu adalah suatu garis yang tak terhingga ya kan. Sehingga kalian kasih panah, ini jangan lupa. Habis itu kalian kasih yang namanya simbol sumbu X dan sumbu Y. Ini juga berpengaruh ya buat kalian. Kok bisa berpengaruh, Pak? Iya, kan kalian nggak tahu mana sumbu X-nya, mana sumbu Y-nya. Bisa saja ini jadi sumbu X, ini jadi sumbu Y. Kalian salah seperti itu. Jadi dikasih ya sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Jangan lupa disertakan itu. Nah, jadi sudah ya, cara menggambarnya sudah bisa kan? Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini, tentukan posisi titik A, C, E, F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita punya gambar ini, ya kan? Seandainya, ya kan? Seandainya ada satu nomor. Satu nomornya itu cukup dikasih tulisan diketahuinya itu satu, walaupun nanti satu nomornya itu ada A, B, C, D, E, F, ya kan? Jika ada satu nomor, kalian kasih diketahuinya hanya satu kali saja, jangan banyak-banyak, nanti kebanyakan. Nanti kalau ada nomor lagi, ada nomor misalkan dua, duanya tuh A, B, C. Oh, soal yang beda. Kalian tulis lagi diketahui dan lain-lain yang apa dan lain-lain ya ditulis lagi seperti itu. Karena ini satu nomor, Bapak cukup menuliskan satu kali saja. Walaupun ada anak-anaknya ya, A, B, C, D. Jadi Bapak menuliskan hanya cukup satu. Nah, habis itu kalian ke soal yang dua. Posisi titik A, C, dan E. Nah, kalian dapat mengetahui posisi titik ini, kalian itu wajib menggambar. Kenapa wajib menggambar? Ya iya, bagaimana kalian bisa tahu posisi titik terhadap sumbu kalau kalian tidak menggambar? Nah, itu jika ada soal seperti ini, tentukan posisi titik A, C, E, dan F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan posisi titiknya. Berarti kalian harus menggambarnya. Nanti Bapak kasih nilai lebih pokoknya bagi yang menggambar seperti ini ya. Kalian tulis saja menggambarkan A, C, E misalkan ya. Dan F. Nah, ini A, C, E, F. Kalian gambar titiknya seperti yang gambar di atas ini. Sudah itu baru kalian tentukan seperti ini. Titik A 2,2. Nah, ini berarti coba lihat. Titik A 2,2. Ini berarti bagaimana? Kita lihat titiknya sudah kan? Terhadap sumbu X. Sumbu X-nya di bawah, titiknya di atas. Berarti dihitung dari titiknya. 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu X. Coba lihat. 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian, terhadap sumbu X, sumbu Y berapa? Dilihat. 1, 2. 2 satuan terhadap sumbu Y. Sudah. Kemudian titik yang negatif 4,3. Lihat. Negatif 4,3. Terhadap sumbu X berapa? Dilihat titiknya di sini. Titiknya di sini ya. Coba lihat. Nah, titiknya ini di sini. Terhadap sumbu X-nya di bawah. Berapa? 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, dilihat. 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu X. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya kan? Bisa kalian lihat ini. Sudah. Kemudian yang selanjutnya. Jika ada soal, tentukan dan jelaskan alasan pada kuadran berapa letak koordinat A, B, C, dan E. Iya, ini juga sama. Terletak pada kuadran berapa? Dilihat lagi di gambarnya tadi. Tadi titiknya apa saja? A, B, C, dan E. Lihat. A, B, C, dan E. Lihat ya. Titik A. Titik A ini terletak di kuadran 1. Ya kan? Ini di kuadran 1. Kanan atas. Pojok kanan atas. Ya kan? Ini terletak pada kuadran 1. Kenapa? Karena alasannya, kalian harus dikasih. Ini terletak pada kuadran 1. Karena apa? Ya kan? Enggak, Bapak pastikan dulu di sini. Ini terletak pada kuadran 1 itu karena apa? Kok bisa
Bapak katakan kuadran 1, itu semua itu ada penjelasannya. Oke, lihat ya. Terletak pada kuadran 1 karena apa? Karena kita dulu sudah pernah belajar mengenai sifat-sifat kuadran. Ada yang positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, dan negatif semua. Nah, dari situ kalian bisa lihat kuadran 1. Ini 2 positif, 2-nya juga positif. Jadi, karena memiliki sifat positif-positif, sehingga terletak pada kuadran 1. Nah, kemudian titik B 0,0. Nah, 0,0 ini terletak pada kuadran berapa? Nah, jawabannya ini tidak terletak pada kuadran manapun, tapi terletak pada pusat koordinat. Coba lihat, terletak pada pusat koordinat. Karena memiliki nilai 0,0. 0,0 itu dinamakan pusat koordinat. Seperti yang Bapak dulu ajarkan, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, titik C negatif 4, negatif 3. Titik C negatif 4, negatif 3. Ini terletak pada kuadran berapa? Ingat, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pojok kanan atas kuadran 1, pojok kanan kiri pojok kiri atas kuadran 2, pojok kiri bawah kuadran 3, pojok kanan bawah itu kuadran 4. Jadi ini terletak pada kuadran 2. Kenapa kuadran 2? Karena negatif 4. Nah, ini bernilai negatif, 3 ini bernilai positif. Jadi, memiliki nilai negatif positif. Sehingga terletak pada kuadran 2. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat titik yang lain. Misalkan ini titik E. Ya. Titik E ada di sini. Coba lihat kalian titik E-nya. 0, negatif 3. Ya kan? Ini terletak pada kuadran berapa? Ingat, kuadran itu di sini, di sebelah pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Ya kan? Sedangkan 0, negatif 3. Kalian bisa lihat 0, negatif 3. Nah, ini di mana kok di tengah-tengah antara kuadran 3 dan kuadran 4? Nah, jawabannya titik ini tidak terletak pada kuadran, tapi terletak pada, lihat, ini sumbu apa? Sumbu Y. Jadi jawabannya titik E terletak pada sumbu Y karena memiliki nilai 0 pada sumbu X dan bernilai 3 pada sumbu Y. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Kemudian selanjutnya, tentukan koordinat titik A terhadap titik C. Titik C terhadap titik D, dan seterusnya. Ingat, kalau ada tentukan koordinat, ya kan, kalian wajib menggambar, karena tanpa menggambar kalian tidak akan bisa mengetahui jawabannya. Lihat ya. Sekarang, titik A terhadap titik C. A terhadap C. Berapa? Nah, kita lihat aja. Titik A di sini, titik C di sini. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan kemana ini arahnya? Ke arah kiri. 6 satuan ke kiri. Tulis. Kalau kemudian yang ke atasnya berapa? 1. 1 satuan ke atas. Ya kan? Kalian tulis. 6 satuan ke kiri. 1 satuan ke atas. Ingat, ke kiri itu negatif. Kalau ke atas itu positif. Ya kan? Ke kiri negatif. Ke kanan positif. Ke atas positif. Ke bawah negatif. Ingat-ingat ya itu ya. Sehingga diperoleh itu. Di sini ada caranya. Nanti Bapak akan sertakan di bawah ini. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini sama ya. Posisi titik C terhadap titik D itu sama. Sekarang posisi yang lain. Soal yang lain. Gambarkan titik A, B, F, dan G. Kemudian hubungkan titik-titiknya. Ingat, waktu kita menggambar, kita harus memberikan titik putus-putus, jangan lupa ya. Nah, kita gambar aja. Titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini, titik F di sini. Sudah? Kalau sudah, oh ini yang ngasih ini titik G ya, bukan titik C, salah. Ini titik A, B, ini G, ini F, ya kan? Begini, setelah kalian menggambar, kalian hubungkan saja. Dihubung-hubungkan. Wah, kalau gambar ini kok berbentuk seperti layang-layang ya? Bangun datar layang-layang. Tulis saja. Kalau kalian sudah menggambar, ya ingat saja, wajib menggambar. Kalian tulis saja. Bangun yang terbentuk dari titik-titik dihubungkan membentuk bangun datar
layang-layang. Oh, sudah. Ini ada contohnya. Sudah seperti itu ya. Jadi bangun datar yang terbentuk adalah bangun layang-layang. Kita sudah dapat 5 soal. Nah, kita soal yang lainnya, ya kan? Soal yang selanjutnya. Gambarlah garis dan tentukan satu titik yang melalui titik C yang sejajar dengan sumbu X. Ingat, kita tadi mempunyai titik C, ya kan? Titik C-nya itu negatif 4,3, ya kan? Titik C-nya itu negatif 4,3. Kita mengikuti soalnya. Gambarlah garis dan tentukan satu titik yang melalui titik C dan sejajar dengan sumbu X, ya kan? Ingat, titik C-nya di sini. Habis itu sumbu X-nya di sini. Sejajar. Berarti kita membuat suatu garis yang apabila ditarik terus itu tidak akan pernah yang namanya memotong sumbu X, ya kan? Jadi kita punya titik 0,3, 0, negatif 3, ya kan? Misalkan di sini titiknya 0, negatif 3. Kalian tarik lurus. Oh, ini salah, ini bukan 0, negatif 3. Ini betul negatif 4,3, ya kan? Jika di sini kalian tarik dari titik C ini ya. Kan tarik turun garis lurus terus pol panjang ya ini ya. Garis ini tarik panjang. Nah, sehingga ini sejajar dengan sumbu X. Kalau sudah, kalian yang lainnya ini tentukan satu titik yang melalui titik C, ya kan? Titik-titik yang lain. Nah, jika kalian sudah tarik garis ini, kalian tinggal tentukan titiknya bebas. Jika di sini negatif 4, di sini ya negatif 4,3. Ini bukan 0, negatif 3. Nah, ini Bapak benerin dulu. Bentar. Negatif 4,3. Ini ya. Jadi titiknya negatif 4,3. Nah, habis itu setelah itu kita tarik garis. Garis lurus ya kan? Sudah tarik garis, kalian tinggal lihat, mudah kok menentukan titik yang lainnya. Lihat. Ini negatif 4. Nah, sampingnya negatif 3,3. Negatif 2,3. Nah, garis ini dilalui titik berapa saja? Dilihat aja. Titik ini, oh, dilalui titik-titik yang lain. Bisa negatif 2,3, negatif 1,3. Bahkan sampai ini 4,3. Mudah kan menentukan titik yang lain? Silahkan kalian nanti bisa menentukan sendiri titik-titiknya. Di soal Bapak buat esok hari. Kemudian yang selanjutnya. Gambarlah garis yang menuju titik A, F, kemudian tentukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana soal yang ini? Mudah saja. Kita jangan lupa membuat ini, menggambarkan. Kalau disuruh gambarlah ya gambar. Kalau tadi menentukan jarak-jaraknya itu juga harus digambar. Setiap kalian menggambar nanti Bapak akan kasih nilai tambah. Gak mungkin enggak, oke? Gambarlah garis yang melalui titik A, F, kemudian tentukan posisi garis tersebut. Nah, oke, kita buat titik A, F. A-nya tadi 2,3, ya kan? Kemudian F-nya 2, negatif 4. Nah, kita tarik garis, set, lurus. Ini ya, garis yang warna biru ini. Nah, kita bisa lihat sekarang. Garis AF, ya kan? Sejajar terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu Y. Jadi kita tulis nih, garis AF itu sejajar terhadap sumbu Y. Karena apabila ditarik garis tidak akan pernah berpotongan. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y ini sejajar, bagaimana terhadap sumbu X? Lihat. Nah, X dan AF. Ini berarti tegak lurus. Kenapa? Tegak lurus. Nah, ini yang sini tegak lurus. AF sumbu Y yaitu tegak lurus. Iya. Tegak lurus terhadap sumbu X. Kenapa tegak lurus terhadap sumbu X? Karena kedua garis ini berpotongan dan membentuk sudut siku. Tegak lurus, ya kan? Karena kenapa kok disebut tegak lurus? Karena sumbu X berpotongan dengan sumbu dan garis AF dan membentuk sudut siku-siku. Seperti itu ya.
Jadi cukup sekian pembahasan dari Bapak. Tolong bagi yang belum paham diputer lagi atau enggak ditanyakan ke WA Bapak. Pak, saya belum paham yang bagian ini. Karena penjelasan Bapak begini kurang jelas ya, seperti itu. Oke. Besok hari, yaitu hari Senin, Bapak akan kasihkan soal lagi. Mohon dikerjakan. Nanti bagi siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi, ya kan, nilai tertinggi, ingat ya, yang mendapatkan nilai tertinggi, Bapak ambil nilai tertinggi 1, 2, dan 3, ingat, Bapak nanti akan kasih hadiah bagi yang nilainya tertinggi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, nilai tertinggi ini dari kelas A, B, ya itu aja lah. Bapak jadi nanti kalian akan Bapak adu, ya kan, kelas A dan kelas B. Siapa yang nilai tertinggi? Nah, nanti Bapak akan urutkan ya kan. Kelas A, kelas B. Bapak urutkan. Siapapun yang mendapat nilai paralel tertinggi yaitu antara kelas A dan kelas B, nomor 1 Bapak akan kasih hadiah 50.000. Nah, nanti bisa kalian terserah kalian mau apa. Mau via pulsa, oke Bapak kasih. Via uang langsung transfer ke bank, Bapak kasih, oke. Mau dicairkan dalam bentuk top up bagi yang anak-anak laki-laki ya, Bapak akan kasih seperti itu ya. Kemudian juara 2-nya Bapak akan kasih 40.000. Juara 3-nya Bapak kasih 30.000. Ingat ya. Jadi kalian wajib mengerjakan soal Bapak ini. Selain itu bagi semua anak-anak yang mengerjakan, maka Bapak akan jamin nilai yang Bapak setorkan ke Bu Kartini nanti Bapak akan kasih nilai di atas KKM bagi yang mengerjakan soal ini. Ingat, bagi yang mengerjakan akan Bapak kasih nilai di atas KKM. Dan juara satunya tadi 50.000, juara duanya 40.000, juara tiganya 30.000. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.